segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat serta salam dan semoga selalu tercurahkan kepada junjungannya kepada kita Nabi Muhammad SAW, warga dan sahabat dan pengikut di akhir zaman. Siapa yang dirahmati Allah di tengah kehidupan kita sehari-hari, sering kita jumpa yang namanya perkalian. Ada yang terkait dengan hal sepele, emosi, menahan amarah, padahal bahkan tidak pernah membawa kebaikan, justru menggunakan kebencian, kemusuhan dan dosa. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mau menahan diri amarah ketika marah. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati adalah kesabaran, kemampuan untuk mengendalikan diri dan dengan bukan menggunakan kekerasan. Damai yang dirahmati Allah, di tengah kehidupan kita sehari-hari sering kita jumpai yaitu yang masalah perkelahian. Ada yang berkelahi dengan hal sepele karena emosi atau karena tidak mampu menahan amarah. Padahal perkelahian itu menjuruskan kita ke tidak hal yang baik dan justru menimbulkan kebencian, permusuhan dan dosa. Dan perkelahian itu juga akan memecahkan persaudaraan kita, sehingga sebaik-baik mungkin kita untuk menghindari perkelahian tersebut agar terciptanya perdamaian dan kesejahteraan antara masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah ketika marah. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan adanya dari kesabaran dan kemampuan mengendalikan diri dan bukan kekerasan. Sebaiknya kita agar menahan emosi tersebut sehingga tidak akan terjadinya luapan emosi dan tidak terjadinya yang namanya perkelahian. Dan Allah berfirman pada surat Al-Furqan ayat 63 dengan bacaan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hasnau wa iza qabatuhumul dailul qaulu salama. Dan artinya adalah, dan hamba-hamba Tuhan dan Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan berkata kasar, mereka mengucapkan salam. Ini dari surat Al-Furqan ayat 63. Ayat ini kita belajar bahwa seseorang muslim yang baik seharusnya membalas keburukan dengan kebaikan, bukanlah dengan perkelahian. Nah, maka dari ayat itu adalah sebaik-baiknya kita ketika menerima hal yang tidak baik ataupun jelek, nah kita jangan membalas kejelekan tersebut, melainkan kita harus membalas itu dengan kebaikan, sehingga akan terjadinya perkelahian ataupun hal yang buruk sangka lagi. Dan insya Allah ketika kita melakukan atau membalas dengan hal baik, kita insya Allah akan dibalas menjadi dengan hal baik di Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjadi hal yang baik walaupun tidak baik di mata manusia. Maka dari itu kita jauhi perkelahian, tanamkan sifat sabar dan berusaha menyelesaikan masalah dengan melakukan musyawarah. Nah, dengan saling memaafkan, dengan persaudaraan kita akan terjalin hal yang baik ataupun tidak terjadinya pertengkaran sehingga dapat menjadikan kita persaudaraan menjadi berkah. Nah, maka dari itu dijauhilah perkelahian dan dekatilah hal yang baik sehingga tidak terjadi perkelahian tersebut. Nah, dan juga sebaik-baiknya kita melakukan kesalahan pastinya itu hal wajar, dan kita selalu usahakan untuk melakukan hal yang baik sehingga kita kan tidak terjadi perkelahian tersebut. Nah, dan yang cari itu adalah yang pertama adalah jauhilah hal yang berpotensi menjadi buruk, yang kedua adalah jauhi orang-orang atau lingkungan yang jelek, yang pastinya yang ketiga adalah selalu usahakan dengan hal baik atau berpikir positif. Nah, sehingga itu karena itu perkelahian akan tidak ada dan tidak akan terjadinya permusuhan dan itu menjadi lebih berkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.